Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Guana, sekaligus ibu dari Jain. Mereka tinggal di sebuah apartemen di lantai 3 di kota Seoul, Korea. Jain memiliki hobi berenang. Pagi itu, Jain membangunkan Ana untuk berenang bersama. 자고 Saat membuka jendela apartemennya, seketika Ana menjadi malas untuk berangkat bekerja lantaran hujan deras sedang melanda kota Seoul. Dan Ana memutuskan untuk tidak pergi bekerja hari itu. Ana beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi untuk dia dan Jain. Lantaran Jain terus mengajaknya berenang, Ana memberi ide untuk Jain menggambar saja. Dan Jain pun meminjam ponsel ibunya itu untuk menggambar. Ana menolak dan menyarankan Jain menggambar di buku gambar saja. Melihat ekspresi Jain, Ana pun merasa iba dan meminjamkan ponselnya. Jain pun kegirangan terus berlari mengambil ponsel. Sampai-sampai ia menabrak Ana. Saat hendak memasak, Ana merasa heran dengan air yang masuk ke dalam apartemennya. Padahal ia tinggal di lantai 3. Saat melihat ke arah jendela, Ana syok melihat banjir yang sudah setinggi itu. Jain merasa sangat senang melihat air itu dan mengajak Ana untuk berenang. Ana yang syok marah ke Jain. Ana berusaha untuk tenang dan mengumpulkan beberapa barang yang hendak dibawanya mengungsi ke lantai atas. Tiba-tiba ponsel Ana berbunyi. Ia ditelepon oleh tim keamanan yang bernama Hijo. Ia mengatakan akan menyelamatkan Ana dan Jain. Tiba-tiba lampu mati dan telepon pun berakhir. 일단 거기 3층도 금방 두시고 알아서. 여보세요? Ana pun segera bergegas mengambil obat Jain dan mencari Jain yang bersembunyi karena dimarahi. Ternyata Jain bersembunyi di dalam lemari. Ana segera menggendong Jain. Sesuai instruksi yang diberikan Hijo, Ana bergegas ke lantai atas. Ternyata Ana bekerja sebagai peneliti kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Di luar sudah banyak orang yang mengantri untuk naik ke lantai atas. Dengan terpaksa, Ana harus melewati tangga darurat yang sangat ekstrim. Sepanjang jalan, Ana menghibur Jain dengan bernyanyi. Sampai di lantai 7, ternyata tangga diblok oleh orang lantai atas untuk mengurangi pengungsi yang sudah membludak di lantai atas. Dari apartemen seberang, tampak Hijo yang memanggil Ana. Saat hendak membawa Jain ke arah Hijo, ternyata Jain sudah menghilang. Ana bergegas mencari Jain ke sebuah kamar di apartemen. Di luar volume air sudah sangat tinggi dan menerobos dinding apartemen. Tas milik Ana dibawa arus air. Ana pun mencari Jain dalam gerumunan air. Sampai akhirnya ia menemukan Jain dan segera berenang membawa Jain keluar. Dan lagi-lagi sutradara mempersulit dengan pintu apartemen yang terkunci. Ana dengan sisa-sisa kesadarannya akhirnya ditemukan oleh Hijo dan segera menyelamatkannya. Hijo segera memberikan pertolongan pertama kepada Jain. Sampai akhirnya Jain tersadar kembali. Hijo segera mengabari atasannya dan membawa Ana ke rooftop apartemen karena helikopter sedang di perjalanan. Keselamatan Ana sangat penting karena Ana satu-satunya ilmuwan pengembang AI yang tersisa. Ana mengatakan ke Hijo saat tenggelam tadi airnya asin. Kemudian Hijo memberitahu Ana kalau 3 jam yang lalu asteroid sudah menghantam Antartika dan membuat es di sana mencair, menyebabkan banjir bandang ke seluruh dunia, dan mampu menenggelamkan sampai ke lantai 30 apartemen. Tentu saja ini menyebabkan kepunahan manusia.
Inilah alasannya keselamatan Ana itu penting sekali. Karena setelah banjir bandang selesai, Ana memiliki tugas untuk menciptakan manusia baru dengan robot AI, layaknya manusia pada umumnya. 근데 이거 글쎄, 얼음 정도 녹아서 바다 아니 그럼 를 만들어야 한답니다. 아니 제가 어떻게 Saat di perjalanan menuju rooftop, Jain pun mengeluh sakit perut dan ingin segera buang air. Ana segera mencarikan WC. Setelah mencarikan Jain WC, Ana meminjam ponsel hijau untuk menghubungi ibunya. Saat telepon terhubung, ibu Ana mengatakan ia sudah dievakuasi dan mungkin ini juga akan menjadi percakapan terakhir mereka. Ibunya berpesan agar Ana selalu menjaga Jain. Setelah saling mengucapkan kata perpisahan, telepon pun terputus. 엄마도 대피 잘했다니까. 지금 여기 너무 사랑한다. Hijau pun segera membawa Ana untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka dikejutkan dengan ledakan di beberapa apartemen akibat kebocoran pipa gas. Lantaran sudah tidak ada jalan lain, Hijau memutuskan untuk memanjat ke lantai atas. Meskipun terdengar sangat ekstrim. Saat hendak naik, Ana malah terjatuh ke dalam air, yang membuatnya teringat kejadian kecelakaan di laut yang membuat suaminya meninggal. Beruntungnya Ana masih selamat. Ana kembali naik ke lantai dan hendak menyusul Jain dan Hijau. Di dalam apartemen, Ana mendengar suara bocil menangis ketakutan. Ternyata itu Jisoo. Ana berusaha menyelamatkannya, namun pintu lift tidak bisa terbuka dan dengan berat hati Ana terpaksa meninggalkannya. Saat sampai di tempat Jain berada, Ana panik mendapati Jain yang sudah tidak sadarkan diri karena penyakitnya kambuh dan obat yang dibawa Ana sudah hanyut di bawah banjir. Ana segera masuk ke kamar apartemen milik sepasang lansia dan membuat obat alternatif. Dan Jain pun kembali tersadar. Ana teringat momen saat ia akan menyerahkan Jain ke senter. Ternyata Jain bukanlah darah daging Ana, melainkan program AI hasil pengembangan Emotion Engine yang berhasil dikerjakan Ana bersama dengan kepala penelitian IM. Ana dan Im berhasil membuat dua Emotion Engine, yaitu Jian dan Eugene, sedangkan Eugene diasuh oleh Im. Dalam beberapa bulan ke depan, Eugene dan Jian akan diambil kembali oleh Center. 역성이 아닌 것 같아요. 이모션 엔진 완성된 거. 어차피 더 이상 애들 맡아서 우리 유진이도. Di luar hujan sudah berhenti, dan Ana kembali melihat sinar matahari sore. Hijau memberitahu Ana kalau ia akan pergi sendiri dengan helikopter, dan Jian akan dibawa oleh Center. Tapi tak lama kemudian hujan deras kembali mengguyur, dan volume air menjadi semakin tinggi. Hijau segera mengajak Ana untuk naik ke lantai atas. Kini hampir semua lantai di apartemen terisi air. Di perjalanan, Ana melihat sepasang suami istri yang meminta tolong karena istrinya akan melahirkan. 죄송합니다. Tapi Ana tidak bisa menolong karena air semakin tinggi. Akhirnya mereka sampai di lantai atas dan Ana sudah ditunggu oleh tim penyelamat. Sayangnya Ana dibawa paksa tanpa Jain. Jain hanya dibawa data di otaknya saja untuk pengembangan. Ana terus memohon, tapi sesuai keputusan hanya Ana yang akan pergi. Bahkan Hijau pun dihabisi sesuai dengan perintah atasan mereka, karena tugasnya sudah selesai. Ana memeluk Jain dan membisikkan sesuatu sebelum pergi. Setelah itu, ia dan data Jain segera dibawa menuju roket luar angkasa. Ana dan beberapa peneliti terpilih akan mengembangkan penelitiannya di luar angkasa, yang dipimpin oleh Direktur Lab Isabella. Hanya merekalah manusia terakhir yang tersisa,
Dan di sanalah mereka akan membuat manusia baru berupa ibu dan anak. Di lab ilmuwan lain bisa membuat tubuh manusia, tapi hanya Ana yang bisa membuat emosi dengan Emotion Engine. 집단이며 우리 팀에서 맡은 대상 Emotion Engine versi anak sudah berhasil diciptakan. Tinggal untuk versi ibu yang akan Ana kerjakan. Puing asteroid menghantam roket yang ditumpangi Ana dan para ilmuwan. Saat bangun, Ana terbangun persis seperti di awal film. Tapi di baju Ana ada angka bertuliskan 491. Ana mengingat samar-samar apa yang terjadi sebelumnya, dan ia sadar apa yang akan ia lakukan. Ana menyelamatkan Jain seperti sebelumnya, dan Ana tidak akan pernah menyerahkan Jain ke senter. Dan kemudian volume air kembali naik. Ana berhasil selamat dan seperti di awal film, Jain kembali menghilang. Ana mencari Jain ke dalam kamar apartemen. Air kembali menerjang, kemudian ia diselamatkan Hijau. 인력 보안일팀 Semua kejadian hampir sama, tapi tidak dengan angka di baju Ana, yang sekarang 787. Dan Ana menyadari apa yang akan terjadi. Ana pun segera menghindari Hijau. Anehnya, setiap kali Ana kehilangan kesadaran, dan saat tersadar, angka di bajunya terus berubah, bahkan sampai ke angka ribuan. Setiap kali sadar, Ana menyelamatkan setiap orang yang ia temui, yang tadinya tidak sempat ia selamatkan. Kemudian Ana melanjutkan mencari jalan lain, bahkan Ana bertemu dengan 2 orang pencuri dan menyangka merekalah yang mencuri Jain. Sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka, dan Hijau kemudian menyelamatkan Ana. Dan saat pencarian Jain, Ana kembali bertemu dengan wanita hamil yang akan melahirkan. Ana pun membantunya, dan wanita itu berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Ana berpikir dengan mengubah semua, mungkin di akhir perjalanan nanti hasilnya tidak akan sama. Ana pun teringat dengan perkataan Jain yang menyuruhnya untuk melihat gambar yang dibuat Jain. Ana segera membuka ponselnya dan melihat begitu banyak gambar yang sama, sehingga ia sadar bahwa telah melakukan hal yang sama ribuan kali. Ana berusaha mengatakan kepada Hijau kalau ia telah melalui hal yang sama bersama Hijau, yang mana nanti Hijau akan dibunuh. Akhirnya Hijau bekerja sama dengan Ana untuk menjauhi pasukan senter. 아까 뭐라 그랬어요? 우리 본 적 있다 그랬어요? Dan mencari Jain bersama-sama. Mereka yakin pasti Jain mengetahui sesuatu. Mereka berhadapan dengan pasukan senter yang terus mencoba menangkap Ana. Setelah melewati ratusan ribu kali, akhirnya Ana menemukan Jain yang bersembunyi, dan Ana teringat saat roketnya ditabrak asteroid, dan ia mengorbankan dirinya menjadi subjek uji coba manusia buatan yang bisa berkembang biak layaknya manusia biasa. Ia menyuruh semua kru untuk memindahkan ingatannya ke manusia buatan. Ia melakukan ini untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan nanti. Ia bertugas menyelamatkan Jaim agar proses Emotion Engine berhasil. Walaupun mereka sudah tidak memiliki fisik, tapi mereka masih hidup di dalam sebuah sistem digital. Dan film pun berakhir.